bahas ini aja, contoh soal tentang distribusi perjalanan ya. Eh, Tentang distribusi perjalanan ya. Kemarin kita bahas tentang materi-materi distribusi perjalanan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ada beberapa, kemarin kan ada beberapa metode ya, metode Fourier, metode metode strata, kemudian ada ya, kemudian metodenya kemudian dengan hambatan atau dengan tidak, atau mengabaikan hambatan, hambatan perjalanan gitu ya. Nah, ini ada satu contoh soal mungkin nanti kalian bisa lihat lagi di materi kuliah 5 di distribusi perjalanan. Ini ada satu apa contoh soal, jadi kita ada daerah studi ya, dari pemekaran wilayah ya, kabupaten misalkan di mana Jambi Makmur misalkannya ada kabupaten, atau misalkan Sukabumi Selatan misalkannya, ini ada pemekaran wilayah untuk kabupaten Sukabumi Selatan misalkan gitu ya, atau Cianjur Selatan. Nah, akan direncanakan sistem transportasi untuk perjalanan kerja ya. Jadi ingat, jadi si Kabupaten Jambi Selatan Makmur atau misalkan Sukabumi Selatan ini dia akan membuat satu sistem transportasi untuk perjalanan kerja. Jadi orang-orang yang dari Sukabumi Selatan dia mau ke kota Sukabumi, nah itu untuk bekerja. Jadi untuk transportasi kita mendesain untuk sistem transportasi untuk perjalanan kerja. Nah, dari hasil analisis terhadap kondisi spasialnya, gitu ya, daerah studi itu dibagi menjadi 4 zona. Ya. 3 zona diantara zona A, B, dan C merupakan zona-zona yang diidentifikasi sebagai zona tempat tinggal dan sekaligus juga menjadi zona tempat kerja, sedangkan ada satu zona yang lainnya atau zona D adalah sebagai zona penarik perjalanan saja, ya, karena hanya dikembangkan sebagai kawasan perkantoran dan PBD, gitu ya. Jadi untuk dalam satu kawasan si Kabupaten Sukabumi Selatan itu dibagi menjadi 4 zona, gitu ya. 3 diantaranya merupakan zona tempat tinggal sekaligus zona bekerja. Ya. Jadi A, B, C itu dijadikan tempat tinggal, kemudian ada juga tempat kerjanya. Sedangkan untuk D itu dikhususkan ya, zona-zona atau perkantoran atau CBD, gitu ya. Nah, kita akan membuat satu kawasan di Kabupaten Jambi Makmur ini misalkan ya, jadi hasil pemodelan bangkitan perjalanan itu dalam satuan SMP per jam pada jam sibuk itu diperoleh data bangkitan perjalanan atau trip production dan tarikan perjalanan atau trip production dirinci sebagai berikut. Ya. Dari zona A, untuk bangkitan perjalanan dari zona A itu sekitar 350 perjalanan. Ya. Kemudian tarikan perjalanan menuju zona A itu 670 perjalanan. Jadi dari A ini ada perjalanan 340 perjalanan. Artinya ini ya, dari 340 perjalanan ini dari zona A ini dia bisa menyebar ya, dari 340 ini dia menyebar bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D ya, perjalanannya gitu ya. Nah, lanjutannya. Nah, dari A ini gitu ya, dari A ini dia dari 340 perjalanan ini ya, dia melakukan perjalanan bisa ke A, bisa A ke B, bisa A ke C, dan A ke D. Ya, totalnya 310 perjalanan dari di zona A. Ya. Ini juga sama, untuk bangkitan di zona B, dia bergerak, ada yang bergerak ke bisa ke A, BA, bisa ke zona C, bisa ke zona D, atau BB atau zona setempat, gitu ya. Hanya meliput di situ di zona B aja misalnya. Nah, kemudian semua sama untuk tarikan itu adalah tarikan. Misalkan zona A dia menarik sekitar 670 perjalanan. Nah, ada tarikan dari zona yang lain. Ya, kalau ini bangkitan dia bergerak ke zona yang lain, kalau ini tarikan. Ada di zona A itu dihadiri atau banyak perjalanan dari zona yang lain sekitar 670 perjalanan. Seterusnya sampai ke zona B, zona C, zona D. Ya. Kalau bangkitan di sini, karena di sini tidak ada, kenapa bangkitan di sini tidak ada perjalanan?
Karena di sini tadi di soal adalah zona CBD atau kawasan perkantoran. Jadi dia tidak ada yang bergerak ke sini. Semua pasti datang ke zona D. Dari A, B, C dia masuk ke zona D. Ya, tarikan perjalanan. Makanya hanya ada tarikan. Karena di sini untuk tingkat pembangkitan perjalanan ke zona yang lain tidak ada. Karena ini daerah perkantoran. Artinya daerah yang menarik. Ya, menarik ke zona-zona yang lain. Kalau misalkan kawasan A, itu adalah kawasan yang memang pemukiman juga terus tempat kerja gitu. Tuh. Nah, nah hasil dari survei ini survei ini ya, survei yang setelah saya sebutkan, survei home interview, kemudian survei lalu lintas, ya. Hasilnya adalah ini perjalanan. Nah, kemudian waktu perjalanan itu dalam menit ke masing-masing zona, ya, ada waktunya atau timeline, gitu ya. Jadi dari zona A ke A itu untuk perjalanan, ya. Nah, aduh, ada logik. Bentar ya, ada logik. Nah, dari zona A ke A, nah, waktunya adalah 7 menit, ya. Dari zona A ke A 7 menit, kemudian A ke B 15 menit, gitu ya. Eh, dari apa? Dari A ke C, dari zona A ke zona C itu 8 menit perjalanan, gitu ya. Dari A ke D ke zona D itu 9 menit perjalanan, ya, waktu perjalanannya, gitu ya. Nah, kemudian nah kemudian dari zona B ke zona A itu perjalanan, dari zona B perjalanan ke tujuan A itu 15 menit perjalanannya, waktunya. Kemudian dari B ke B itu 9 menit, kemudian dari B ke C 13 menit, kemudian B ke D 12 menit. Kemudian perjalanan di zona C, ya, zona C itu dari C ke A 14 menit, dari C ke B 13 menit, kemudian C ke C 9 menit, dan C ke D 12 menit. Ini adalah waktu untuk melakukan perjalanan antar zona. Ya, ini waktu perjalanan rata-rata ya dalam menit ke masing-masing zona. Gitu ya. Kita ini agak responding karena banyaknya ini ya, ada di background jalan. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya, ya ini ditanyakan, tentukan distribusi perjalanan pada zona-zona studi tersebut menggunakan metode gravitasi tanpa hambatan atau unconstrained gravity model dengan fungsi hambatan pangkat alfa sama dengan 0,25. Proses iterasi, ya. Nah, proses iterasi diselesaikan dengan metode Detroit atau furnace dengan faktor koreksi ditentukan sebesar 1%. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas nih, ya, metode gravitasi tanpa hambatan, unconstrained gravity model. Ya. Jadi di ini dikatakan bahwa tidak ada hambatan. Jadi perjalanan ini, waktu ini, ya, ini time, jadi A ke A 7 menit, A ke B 15 menit, itu diperkirakan itu tidak ada namanya hambatan, ya. Jadi kayak menyampingkan hambatan, misalkan kemacetan, gitu ya, persimpangan, itu kan pengaruh terhadap terhadap waktu perjalanan, ya. Nah, ini dikatakan di sini menggunakan metode gravitasi tanpa hambatan. Jadi diabaikan hambatannya. Jadi kira-kira 7 menit ya, 15 menit, 10 menit gitu ya. Ini tanpa hambatan. Tapi mungkin kalau tanpa hambatan waktunya mungkin akan berubah.
ya. Konsep gravity gitu ya. Ini kita sudah bahas di ini ya, di sini. Di ini ya kita sudah bahas di materi kuliah yang kelima ya. Nah, materi kuliah yang kelima. Nah ini ya. Ada metode FAT itu metode konvensional, gitu ya. Ada metode tidak konvensional, ada metode langsung, metode tak langsung. Ini ya, metode analog yang furnace dan yang kemudian metode sintetis. Ya. Nah, ini berdasarkan arus lalu lintas. Ya. Nah, itu ada model gravity, ada model opportunity. Ya. Kemarin kita sudah bahas ini. Ya. Nah, ini tadi kemarin ya, waktu. Nah, model sintesis itu model gravity, alkoset, production concentrate, attention concentrate. Ya, yang kita ingat adalah alkoset, jadi tanpa hambatan, model gravity tanpa hambatan, tapi penganalisisnya kita menggunakan dengan model yang ditanyakan tadi adalah meteoroid dan furnace. Ya. Jadi data model persebaran perjalanannya itu kita menggunakan model gravity alkoset. Artinya dari pertanyaan tadi kita tidak terganggu. Ya. Nah, pendataan pengolahan datanya kita menggunakan model Detroit dan model furnace. Ya, nah itu kita sudah bahas yang kemarin, nah, rumus-rumusnya gitu ya, model rata, stratar, ya. Kemudian contoh-contohnya sudah ada di sini ya. Kemudian ini Detroit, ini contohnya, ini pembahasannya, ini contohnya. Kita sudah bahas ya, cara hitungnya sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian ini sampai ke pengolahan 10 ya. Ada furnace. Ya, sekarang kita contoh soal yang furnace gitu ya, lebih jelasnya lagi gitu. Nah, sekarang yang model furnace gitu ya, model furnace. Nah, kita nyalakan. Nah, tentukan distribusi perjalanan pada zona studi tersebut menggunakan metode gravitasi tanpa hambatan unconstant gravity model. Nah, dengan fungsi hambatan pangkat 0,5, proses relasi sesuai metode Treat dan Furnace. Dengan faktor koreksi sebesar 60%. Nah, kita buat yang pertama, kita ini tabelnya ya, berdasarkan zona waktu ya, zona asal, zona ini waktu perjalanan. Nah, yang jawabnya pertama kita buat satu fungsi hambatan yang digunakan fungsi pangkat FCID sebagai FC minus alpha ID atau fungsi pangkatnya. Dengan alfa 0,25, maka fungsi hambatan dari waktu perjalanan rata-rata untuk perjalanan dari zona A ke zona A perjalanan. Ya, ini dari zona A ke zona A. Ya, kita buat seperti rumus di sini. Ya, T11 berarti ini misalkan TAA itu ya. Ini 11 ini A ya, AA itu ya. Bisa TAA, bisa nanti TAB, bisa TAC, bisa TAD ya. Nah, cara ngitungnya seperti itu. Ini contoh soalnya. Cara ngitung pertama adalah yang ini 0,1615 itu dari mana? Ini dari rumus ini. Ya, T11 adalah TAA, itu bisa dikatakan ini TAA. Ya, jadi perjalanan A ke zona A atau masih dalam lingkup satu zona. Ya, nah, ini 11 dengan pangkat minus 0,5. Waktunya ini time itu dia dari A ke A ada 7 menit. Nah, dengan pangkat minus 0,5, alfanya minus 0,5. Ya, hasilnya adalah 0,615. Seterusnya juga sama, dari A ke B, maka M32 pangkat minus yang ini. Ya, berarti ini. Yang 15. Ya, 15 pangkat minus 0,25, hasilnya adalah 0,8 dari A ke B. Kemudian dari A ke C adalah ini hasilnya 0,595. Ya, jadi minus alfa. Jadi rumusnya sama, nanti bedanya dari waktu, time, waktu perjalanan. Jadi ya, nanti diisi hasilnya adalah ini. Ya,
Nah, kita susun matrik fungsinya. Nah, kita buat satu fungsinya, jadi perpelajaran dari A ke A 0,615, dari A ke B 0,5, dari A ke C 0,9, dan seterusnya. Ya, karena C, kenapa sampai C? Karena D itu di sini tidak ada bangkitan, tidak ada bangkitan perjalanan, tidak ada waktu perjalanan. Maka next step berikutnya adalah perjalanan dari zona A ke zona A. Itu dapat dihitung dengan rumus ya, TID sama dengan KI dikali O1 dikali BD dikali DD kali F kali CID. Untuk mencari AI, rumusnya adalah ini 1 per sekian D1 kali BD DD kali FID minus 1 sama 1 ya. Untuk PD juga sama 1 ya. Nah, kemudian kita susun MAT-nya ya, DD itu dari ini ya 670 dari total perjalanan ya. Ini tarikan perjalanan ya. Nah, ini tarikan perjalanan dari A itu mempunyai A ini dia menarik sekitar 670 perjalanan. Zona B dia menarik 360 perjalanan, zona C dia menarik 240 perjalanan, dan zona D dia menarik 390 perjalanan. Kemudian tarikan A dia menarik sekitar 340 perjalanan. Ini bangkitan ya, bangkitan, ini tarikan. Ya, bangkitannya untuk zona B dia 565, dan zona C dia mengalami tarikan perjalanan sekitar 755. Itu sudah ada di soal ya, 755 perjalanan. Ya, ini tarikan, kemudian ini bangkitan. Ini bangkitan, ini tarikan. Ya. Jadi yang di zona A ini ada 670 perjalanan. Ya. Jadi dia dari yang masuk ke zona A itu ada 670. Nah, jadi simpelnya kalau yang ini masuk, ya, ini masuk ke zona A, kalau ini keluar ya dari zona A, ya. Nah, ini zona A, ya. Atau dalam masih lingkup zona A perjalanan, ya, bisa dalam masih lingkup perjalanan atau di keluar, bisa ke B, ke C, ke D. Kalau ini masuk ya dari A itu ada yang masuk perjalanan 670, bisa dari A, dari B, dari C, ya, juga sama seterusnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh kita hitung nilai dari TAA tadi ya. Nah, ini rumus tadi ya. Nah, TAA gitu ya. Ini TID ya, misalkan TAA atau rumus yang pertama kita hitung dengan rumusnya ini ya. Nah, dapatkanlah ini gitu ya. 11 kali 670 ya. Nah, 670 kali 670 dari mana? 1 itu dari ini ya. Ini A1 1 dikali OI. OI itu adalah 670 perjalanan ini ya. Nah, bangkitan kali 1 lagi dari ini BD ya, 1 kali 340 dari tarikan 340 ya. Nah, yang DD ini bisa ini DD dulu, bisa OI juga sama ya. Jadi kalau di sini OI dulu ya, OI dulu kemudian ke DD ya. DD ini OI ya. Ini rumusnya ini kali FCD. FCD itu kali F 0,615 dari ini matrik yang ini FCD ya, FCD 0,615 ya. Oke. Nah, seterusnya ini hasilnya contohnya 1448. Kita buat matriknya seperti ini dari rumus yang ini ya, TID A1 dikali O1 kali BD kali DD kali FCD. Ini untuk metode furnace ya, kita akan nanti buat satu metode furnace gitu ya. Nah, kita buat matriknya, ini salah satu contoh perhitungannya, ini hasilnya adalah 1448. Seterusnya sampai segitu ya, seterusnya ini ya, memang anaknya pakai Excel jadi cepat gitu ya. Juga sama 11 kali ini kali TID untuk yang A ini ya. Nih, nah ini rumusnya
360 ya, OI-nya 340 kali 1 kali zona B-nya 0,508 dari rumus yang ini ya. Nah, didapatkanlah semua sudah dihitung ya, dengan total OI-nya sekian, dari A ke tarikannya adalah 3.270, kemudian D 4.000 ya totalnya, kemudian juga sama DD-nya totalnya, kemudian adalah ID ya, ID ya, I gitu ya, 0,161% ya. Nah, dapat nih ya dari sini 0,1% kan. Nah, OI-nya lebih besar lebih kecil. Nah, setelah kita hitung matrik ini, ya, zona matrik ini, kemudian nanti yang langkah ketiga selanjutnya diselesaikan literasi atau pengulangan, sehingga mendapatkan konversi antara perjalanan yang diprediksi dan hasil hitungan. Ya, jadi kita akan melakukan iterasi atau pengulangan. Ya, nah, dengan metode apa yang tadi disuruh adalah metode Furness dengan metode Detroit. Ya, nah, kita buat matrik ini. Ya, matriknya sudah ada nih ya, nanti dilanjutkan. Nah ini nah, jadi ini ya dengan metode Detroit dan Furness dengan faktor koreksi ditentukan sebesar 1%. Artinya faktor koreksi pengulangannya itu perhitungan pengulangan itu semuanya harus sampai ke 1% pengulangan dari hasil pengulangannya atau iterasinya. Yang pertama, karena yang pertama adalah menggunakan furnace. Ya, saya contoh untuk menggunakan furnace. Ya, nah, untuk menggunakan furnace kita masuk ke sini. Nah, ini ya metode furnace yang pertama kan dari tadi hasil MAT dari MAT yang pertama adalah ini hasilnya. Ya, nah, MAT ada sini. Kemudian ini adalah iterasi pertama. Ya, nah yang nanti menentukan berdasarkan soal itu harus 1%. Nah, itu nanti di tingkat faktor koreksinya. Ya, faktor koreksi itu adalah ini ED atau FK, faktor koreksi. Ya, ED atau FK. Nah, ini adalah MAT yang tadi kita hitung ya berdasarkan kita perjalanan dan waktu. Nah, ini adalah pengulangan pertama iterasi. Jadi totalnya di FK faktor koreksi itu sudah 1%. Jadi kalau sudah 1% berarti stop di situ. Berarti hanya pengulangan 2 pengulangan. Nah, hasilnya adalah ini. Ya. Nah, zona A, cara ngitungnya untuk pengulangan pertama, metode furnace ya. Metode furnace kan kemarin sudah, jadi ya, rumusnya sudah saya kasih di sini. Ya, metode furnace. Nah, ini dia. Nah, ini ada faktor koreksi ya, 5-10%. Kalau di soal itu hanya 1% ya. Dari apa iterasinya. Jadi hanya pengulangan sampai berapa faktor koreksi dari perjalanannya, gitu ya. Nah, nah ini untuk menghitung ini ya kita tinggal menghitung dari EI itu dikali A plus 2 ya, B2, jadi nilai dari literasi zona A ke A ya, pertama AA dari AA ini dikalikan 0,01 ya. Nah, hasilnya adalah pengulangan pertama 145. Kemudian selanjutnya juga sama, dari 62195 kali 45 dikali 0,001 ya, karena apa 0,1 itu dari mana? Dari ini ya, pembagi antara 3.220 dibagi 340 ya. Nah, ya G2 340 dibagi 327 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,001.
Itu semua dikalikan ya. Ini dikali ini, hasilnya adalah ini. Zona B ya dikalikan EI 0,1 hasilnya adalah 64. Zona C 485 kali 0,1 adalah 50 gitu ya. Sampai seterusnya. D ini juga sama. B juga sama dikalikan 0,01 juga sama ya dikalikan 0,01 juga sama ya dikalikan 0,1 ya. Sampai ke C, zona C, zona C, dan zona C. Gitu ya. Nah, sama. Ya, dikalikan. Nah, kemudian nih untuk faktor koreksinya apakah dicek apakah sudah semua zona A, B, C, D itu adalah 1%. Kita cek dari nilai, kita cek dari pembagi ya, dibagi DD dibagi 670 gitu ya. Nah, jadi hasilnya berapa persen gitu ya. Nah, 399 dibagi 90 15 gitu ya. Nah, kita cek apakah sudah 1% karena di pertanyaannya adalah tentukan sebesar faktor koreksi adalah sebesar 1%. Ya, dari tiap zona ini masih belum ada yang 1%, 0,9 sampai 0,9. Ya, mulai mendekati, maka kita buat pengulangan kedua sehingga semuanya adalah 1%. Ya, pengulangan 2 juga sama, dihitungnya juga sama untuk pengulangan kedua nilai yang ini ya. Nah, dikalikan faktor koreksi ini. Ya. Nah, ini juga sama ya. Faktor koreksi 64 ke 4 dibagi ya. Kalau yang tadi untuk yang literasi atau pengulangan pertama itu berdasarkan ini dikalikan 0,01 EI ya, zona AA ya dikalikan EI ya, hasil dari MAT dikalikan EI, kemudian zona ini ke EI hasilnya adalah ini ya. Kemudian pengulangan kedua itu dari yang ini ke yang faktor koreksi ya dikalinya ya faktor koreksi ya ya faktor koreksi ini juga sama di faktor koreksi ini juga sama di faktor koreksi ya juga di faktor koreksi ini juga dihitung untuk B ke A juga dihitung sama dari faktor 217 dikali 538 dibagi 1,02 hasilnya adalah 221,23 ya ini sama juga sama 77 itu dari 80,762 di kali 0,96 ya hasilnya adalah 77,96 ya 77,69 ini juga sama seterusnya dapatkanlah hasil dari ini kali ini kali ini kali ini kali ini hasilnya ditempatkan di A B C D gitu ya. Nah kemudian ditotalkan sumnya berapa ya, jumlahnya dari ini total perjalanan bangkitan ya, perjalanan sama OI juga sama ini juga dihitung jumlah pertemuannya kalau ini juga jangan ya, nah, ini perjalanan waktu bangkitan perjalanannya asli ya. Nah ini yang 1% ya. Kita cek di sini hasilnya 210 dibagi 1 itu sudah mencapai 1% faktor koreksi dari ini 1%. Nah, ini pengulangan literasinya dapat dihentikan karena sudah mencapai konversi dengan nilai faktor koreksi itu kurang dari 1%. Kita lihat di sini semua sudah faktor koreksinya adalah 1%. Gitu ya. Nah, karena pertanyaannya ditentukan 1%. Jadi kalau misalkan belum 1%, itu pengulangannya sampai beberapa kali pengulangan. 1, 2, 1, 2, bisa ke 3, ke 4, ke 5, itu sampai benar-benar faktor koreksinya yang ditentukan adalah 1%. Gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, dikarenakan dengan demikian, MAT akhir yang dihasilkan dari analisis diskusi perjalanan menggunakan metode gravitasi tanpa hambatan dengan pencarian meter penelitian ataupun deterit itu adalah nilainya sama ya. Nah, Alcohol Guided Model zona asal dan zona tujuan. Zona asal A B C ini A B C D ya, bisa dikatakan itu 148 ini 148 dari sini ya. Ini 148 ini di apa? Di
Ini dibulatkan ya, 147 dibulatkan jadi 148. Ini pembulatan, gitu ya. Jadi hasilnya ini ya, 148 dibulatkan ini ya. Nah, dibulatkan. Jadi MAT akhir pada untuk model gravitasi dengan pengolahan dengan metode Furnace ini dengan faktor koreksi 1% ya. Nah, total perjalanan untuk nanti sistem zona untuk perjalanan perjalanan ya, tarikan bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan itu akan nanti bertambah pada sekitar 148 perjalanan. Satu ada penambahan perjalanan dari total yang sekarang. Ya, total sekarang kan sekitar 390 perjalanan. Ya, nah, nanti di 1 tahun kemudian, gitu ya, nah, itu tiap tahunnya itu pasti nanti ada kebangkitan penambahan perjalanan sekitar 108. Ini ada penambahan perjalanan A ke B ada 65 perjalanan, dari A ke C ada 48 perjalanan, gitu ya. Itu peningkatan untuk pertumbuhan sekitar 1%. Itu ya faktor koreksinya.